Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tabrakan antara bus Prima Jasa dengan truk bermuatan tanah membuat lalu lintas di tol Cipularang macet total. Kejadian itu membuat truk terbalik dan menutupi seluruh ruas tol sehingga tak bisa dilewati kendaraan. Kecelakaan terjadi di KM atau kilometer 111 ruas Cikubang arah Cikampek. Kendaraan bus Prima Jasa menabrak truk bermuatan tanah yang terbalik miring dengan muatan yang tumpah dan menutup semua lajur. Kejadian itu mengakibatkan kepadatan kendaraan hingga 4 km dari lokasi kecelakaan. Untuk menghindari kemacetan semakin meluas, petugas mengarahkan lalu lintas keluar melalui gerbang tol Cikamuning. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait kecelakaan di tol Cipularang, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Cimahi, AKBP Ade Ari Syam Indradi. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam Mas. Iya Pak Ade, bisa diceritakan bagaimana kondisi saat ini di lokasi kecelakaan? Apakah ruas jalan tol tersebut sudah bisa dilalui kendaraan? Sudah Mas, jadi sekitar jam 21 lewat akhirnya satu lajur sudah bisa kita buka. Sehingga arus lalu lintas dari Bandung ke Jakarta sudah bisa berjalan kembali. Yang menyebabkan lamanya tadi tertutupnya jalur adalah minimnya peralatan yang kita miliki dan beberapa instansi lain yang tersedia ini. Yang kita butuhkan adalah kren untuk menarik, kren untuk mengangkat, kemudian pemadam kebakaran, kemudian loader atau beko untuk mengangkut tanah yang tumpah. Ini kita kesulitan. Akhirnya tanah yang tumpah itu kita pindahkan secara bersama-sama antara polisi dan teman-teman jasa marga dan juga dibantu masyarakat sekitar secara manual. Jadi kita pertama menunggu alatnya yang datang lama, alat yang datang pun juga tidak lengkap. Hanya truk untuk menarik, kren untuk menarik, jadi tidak bisa mengangkut. Jadi sekarang masih ada truk yang mengangkut pipa itu masih di median jalan. Oke. Gitu, walaupun jalan sudah bisa kita gunakan satu lajur. Oke, Pak Ade, dari yang Anda ceritakan tadi bahwa dari arah Bandung ke Jakarta sudah bisa dilalui, tapi baru satu lajur, Pak Ade ya. Ya. Sebaliknya dari Jakarta ke Bandung itu lancar, Pak Ade? Itu tidak ada masalah. Tadi tidak ada masalah, ya. Oke, untuk membersihkan lajur yang masih tidak bisa dilewati, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait yang ada di sana, Pak? Ya, ini kita membersihkan secara manual tanahnya, kemudian mengangkat tanahnya juga dengan kren ini, dengan dilewatin biar lebih datar, ya kan? Kita sudah siapkan pemadam kebakaran juga, nanti kita siram agar tanahnya ini bisa mencair dan tidak membuat licin. Jadi harapan kita ke depan nanti perlengkapan-perlengkapan ini bisa kita koordinasikan, mungkin ada pihak-pihak terkait, instansi terkait yang bisa mengadakan. Kemudian yang kedua adalah kita berharap adanya rongga-rongga jalan di median jalan tol ini yang jaraknya 1 sampai 2 km lah paling jauh, untuk apabila terjadi musibah itu bisa kita lakukan kontraflow, Mas. Okay. Nah, tadi titik terdekatnya adalah 5 kilo. 5 kilo antara rongga satu dengan rongga lainnya di sekitar TKP ini, sehingga tadi saya dan teman-teman dari PJR Korlantas Mabes Polri itu tidak berani mengambil risiko untuk melakukan kontraflow yang jaraknya cukup panjang 5 kilo. Nah, akhirnya kita berharap pada kecepatan datangnya alat dan kerjasama manual untuk membersihkan tanah ini. Tetapi kalau ke depan nanti diadakan fasilitas rongga-rongga jalan itu di media jalan ini, karena kan ini beton cor-coran yang nggak bisa dibongkar. Okay. Nanti kalau disediakan itu, mudah-mudahan apabila ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan seperti ini, bisa antisipasinya bisa cepat, sehingga tadi masyarakat tidak terhambat kegiatannya. Ada sekitar 2 jam tadi ya. Oke, Pak Ade, gitu.
kira-kira targetnya kapan ini, jam berapa semua lajur bisa dibuka dan bisa dilalui oleh pengendara, Pak Ade? Target kita paling lama tidak sampai sejam lagi, Mas. Sejam lagi bisa normal. Oke, artinya tadi satu lajur sudah dibuka, tapi di belakang itu apakah masih ada antrian, Pak? Iya, jadi gini, cara bertindak yang kita lakukan adalah dari pintu tol Cikamuning kilometer 116 sampai TKP 111,800 ini kan tadi macet berhenti. Nah, ini yang kita utamakan untuk satu arah ini, satu lajur ini. Nah, kemudian yang 116 ke belakang itu tetap kita sarankan untuk keluar di Cikamuning, exit tol Cikamuning, dan di 122 exit tol Padalarang. Yang ketiga, kita menghimbau untuk masyarakat yang tidak terlalu perlu menggunakan jalan ini untuk menghindari dulu sementara. Baik. Sambil kita berupaya supaya nanti finalnya adalah 2 jalur tetap bisa digunakan normal kembali, Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ade atas informasinya. Semoga evakuasinya bisa berjalan dengan lancar. Demikian tadi wawancara kami melalui sambungan telepon dengan Kapolres Cimahi, AKBP Ade Ari.